Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himatek UAI. Di sini aku bawain narasumber yang akan membawakan tema yaitu mahasiswa berprestasi. Selamat datang Bang Asya. Ya, Arman, makasih banyak. Oke, Bang Asya ini dari mana? Dari rumah atau dari? Oh, kirain dari mana apanya nih? Bukan dong. Dari di kampus sih. Oh, berarti dari kampus di pagi. Iya, dari pagi. Oke, Bang Asya gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik, tapi agak banyak kerjaan juga sih, jadi kadang suka pusing aja. Kalau boleh tahu kerjanya itu apa ya? Kerjanya belum kerja. Oh, belum kerja. Iya. Terus di kampus ini ngapain dong? Oh, di kampus ya. Iya. Paling ngurusin proker aja sih, Oh. proker lingkungan kayak gitu. Oke, Bang Asya ini kalau boleh tahu prestasinya itu apa aja ya? Yang paling dibanggakan banget? Langsung ditembak itu ya. Ah iya dong. Ngeri banget. Kalau ditanya prestasi apa aja, gimana jawabnya? Pokoknya emang dari semester 1 tuh udah coba-coba ikut lomba aja sih. Jadi waktu itu sempat menang dari ikut olimpiade fisika gitu, dapat. Terus juga pernah diajak buat ikutan lomba semacam IoT ya, Internet of Things, Iya. bareng senior. Yang sama Kanifa itu ya? Iya, bareng Karifa itu juga alhamdulillah lolos. Sama ya paling kegiatan kayak PKM kemarin alhamdulillah lolos pendanaan proposal paling kayak gitu sih. Kalau boleh tahu prestasi itu menurut Bang Asya itu apa ya? Oh, prestasi ya. Sebenarnya ini kan relatif ya, cuman kalau ditanya menurut saya pribadi mengenai prestasi itu sederhananya sih tentang apa yang ingin lu dapet gitu, apa yang ingin lu dapet, karena nggak apa namanya ya, jangan sampai lu tuh maunya tuh jalan aja atau mengalir aja, jangan, lu tuh harus punya goals. Nah itu prestasi tuh menurut gua goals juga kayak gitu sih. Oh, berarti sebelum memulai harus memikirkan langkahnya untuk kedepannya ya? Kedepannya tuh lu mau dapat apa nih jadi mahasiswa di UAI, misalkan jadi mahasiswa teknik elektro UAI, lu maunya apa nih gitu, apakah mau ngerjain tugas-tugas yang susah itu aja atau gimana, atau ada hal lain yang mau lu dapet. Nah itu bisa jadi motivasi buat prestasi kayak gitu. Oh iya, Bang Asya tuh kegiatannya di kampus tuh cuma mencari prestasi doang apa gimana ya? Mencari prestasi doang enggak juga sih, Oh, kebetulan enggak. kebetulan kan saya juga anak rantau ya, jadi Oh iya. ke kampus itu yang pertama ya nyari cuan-cuan kecil-kecilan lah kayak gitu kan. Ikut jadi asprak atau ikut kegiatan program yang emang ngasih feedback dalam bentuk uang gitu ya. Nah di samping itu emang apa namanya, ibaratnya tuh gak mau terlalu yang namanya mikirin IPK harus tinggi apa, itu mengalir aja untuk IPK, tapi emang punya niatan buat harus ada nih prestasi atau ya ambil kata menang lomba atau juara ini juara itu, biar keren aja gitu. Oh gitu ya. Kalau jadi mahasiswa berprestasi ini gampang atau enggak sih Bang? Waduh, kalau ditanya gampang atau enggak, gimana jawabnya ya? Gini, itu kan sebenarnya sekali lagi relatif ya, tergantung orang masing-masing, dan semua orang tuh bisa dapat prestasi di bidangnya juga masing-masing kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa tadi susah atau gampang? Iya. Itu bisa jadi gampang kalau kalian terjun atau mencari prestasi di bidang yang kalian suka, di bidang yang kalian tekuni, itu bisa jadi gampang gitu. Karena istilahnya cuma modal apa yang kalian punya dan apa yang kalian bakat serta senangi, itu kalian bisa lebih mudah gitu buat dapat prestasi itu, ketimbang kalian ikutan cari prestasi di bidang yang kalian sendiri itu malas ngerjainnya atau nggak bisa apa-apa di situ. Itu jadinya susah banget sih. Berarti setiap orang ini harus punya keahlian di bidangnya gitu ya Bang? Iya kan, setiap orang punya keahliannya sendiri-sendiri gitu kan. Mungkin di bidang seni atau mungkin di bidang desain atau mungkin di bidang elektronik, semuanya kan punya kemampuannya masing-masing gitu. Kalau boleh tahu nih keahlian Bang Asya itu apa sih Bang? Keahlian ya? Iya. Bingung lagi jawabnya. Kalau ditanya keahlian gini, bentar. Sebenarnya
terlepas dari keahlian, mungkin gue bakalan kasih tahu dulu apa sebenarnya yang gue senangi gitu ya. Iya. Jadi kadang hal-hal yang berbau kayak misalkan yang berbau digital dan teknologi itu lebih menarik buat gue gitu. Jadi kayak misalkan poster, misalkan juga lomba-lomba yang sifatnya teknologi, kayak waktu itu IoT atau project, kegiatan-kegiatan project yang berbau dengan Internet of Things atau berbau teknologi itu lebih menarik aja gitu. Dan ketika itu udah menarik, secara tidak langsung lu punya keinginan nih biar bisa punya keahlian itu, dan akhirnya lu belajar mandiri lah, lu coba bangun skill itu gitu karena lu punya minat di situ. Mungkin lain halnya kalau misalkan gua suka seni gitu, maka otomatis gua bakalan mencari keahlian di bidang itu gitu. Jadi kalau ditanya keahlian gua ya mungkin kalau disuruh ngoding robot ya masih bisa dipelajari lah, masih bisa dipelajari, masih bisa dikerjakan kayak gitu, atau disuruh desain kayak gitu juga masih bisa. Berarti ketertarikannya ini lebih mengarah ke teknologi ya? Iya, digital dan teknologi sih. Kalau boleh tahu alasannya apa ya Bang? Kalau ditanya alasan sih nggak tahu sih sebenarnya, cuman lebih ke arah ibaratnya tuh karena eye-catching aja gitu. Jadi buat gua pribadi yang hal-hal seperti itu tuh kayak lebih eye-catching aja, jadi lebih keren lah gitu karena mengikuti perkembangan zaman kan. Oke. Kalau boleh tahu sekarang Bang Asya ini di semester 5 ya Bang ya? Iya, semester 5. Keuntungannya jadi mahasiswa berprestasi itu apa sih Bang selama 5 semester ini? Keuntungannya? Iya. Jadi mahasiswa berprestasi. Tapi gua belum mahasiswa berprestasi juga sih sebenarnya, Masih dalam proses gitu ya? iya masih proses aja man, yang berlebihan. Paling yang pertama lu punya nama, iya nggak sih? Kayak misalkan lu suka bawa nama baik kampus atau bawa nama baik prodi, itu artinya lu punya nama. Ketika lu punya nama, relasi lu lebih luas karena lu dikenal sana sini gitu, kenal dosen, lu juga dikenal sama teman-teman kayak gitu kan. Nah terus juga yang pasti tuh ketika lu suka ikutan lomba kayak gitu ya, prestasi di sini konteksnya, itu lu punya motivasi sendiri sih biar terus berprestasi gitu, biar terus maju lah kayak gitu. Karena nagih jujur aja karena benefit gitu ya? ya, karena benefit dari prestasi itu aja itu udah lu punya sertifikat, lu juga punya, bahkan ada yang uang juga gitu kan. Jadi kadang nyari cuan dari prestasi juga bisa gitu, dan gue seneng juga sih ngikutinya kan. Yang pasti lu bisa bagusin CV juga karena lu pernah ini, lu pernah itu, lu gak kosongan kalau di pas masa kuliah gitu kan. Jadi sebenarnya banyak sih. Sama yang kerennya nih kalau lu suka lah untuk berusaha berprestasi di Elektro UAI, itu lu dapat apresiasi penuh banget dari Kaprodi, Sekeprodi, dari dosen-dosen kita yang di teknik elektro. Itu benar-benar ngedukung banget, support banget. Pokoknya keren lah, apresiasinya mulai dari mental, material kayak gitu, itu keren banget. Gitu. Tadi aku dengar tuh Bang Asya berpengalaman dalam lomba IoT, benar ya Bang ya? Iya pernah aja sih. Oh iya pernah. Itu bisa diceritain nggak sih Bang gimana prosesnya dari awal sampai akhirnya? Itu kalau nggak salah dapat konsep unik ya Bang ya? Iya, ini konsep. Jadi waktu itu gue diajak aja sih sama senior Karifa ya. Iya. Ikutan nggak gitu, terus gue bilang ya nggak bisa nolak kalau diajak mah gitu kan. Yaudah gue ikut. Terus kita kayak disuruh buat ide bisnis waktu itu sih, emang titelnya sih IoT ya. Iya. Jadi Karifa ini udah bikin nih IoT-nya, sistem IoT-nya, dan bahkan udah jadi skripsinya dia. Jadi kita tuh lebih ke arah planning bisnisnya waktu itu, bisnis IoT-nya waktu itu. Nah waktu itu bareng sama
waktu itu kan diadainnya kalau nggak salah di ITB. Jadi bareng sama teman-teman dari Undip, terus juga yang di apa namanya ya, BINUS gitu, bareng-bareng itu sama ITB kan. Kita waktu itu presentasi idenya, dan ternyata alhamdulillah dinobatkan gitu kan sebagai unique konsep kayak gitu, konsep unik, karena waktu itu ngebahas tentang sistem IoT untuk mendeteksi getaran manusia pada lengan kayak gitu. Gitu ya Bang. Aku mau nanya nih Bang, pengalaman pertama kali Bang dapat prestasi itu kapan ya Bang? Pertama kali banget ya. Iya. Prestasinya apa nih? Apa aja? Iya, apa aja boleh. Dulu tuh pas belum masuk deh, baru habis PKKMB waktu itu. Waktu itu ada habis PKKMB, terus PKKMB-nya ngadain kompetisi poster. Judulnya apa? Poster Genfast atau apa gitu. Untuk satu universitas anak-anak baru. Nyoba lah gitu. Alhamdulillah juara waktu itu, juara 1. Padahal istilahnya skill bikin desain gitu baru dipelajari itu karena baru liburan itu aja kan liburan SMA ke kuliah kan. Iya. Kan panjang tuh. Jadi coba aja deh belajar ngedesain gitu kan, pakai aplikasi, pakai software itu. Pas ada lomba itu ikutan lah, ngirim aja apa yang pernah dibuat. Ternyata itu apa juara 1 waktu itu. Baik. Berarti rasanya dapat prestasi pertama kali itu gimana sih Bang? Yang pasti ya ngerasa diapresiasi aja sih awal-awal, apalagi nggak cuma ini sih, bikin poster kan. Jadi kayak ngerasa bangga aja kalau misalkan diapresiasi kayak gitu, karena kan langsung di repost tuh. Iya. Jadi kayak wih keren juga gitu, seneng aja gitu. Posternya itu digital. Digital sih. Oh digital. Itu bikinnya pakai apa Bang? Bikinnya sebenarnya banyak sih kalau kalian mau cari. Waktu itu gue bikinnya pakai aplikasi Corel Draw ya. Oh Corel Draw. Kayak gitu. Aku mau nanya nih Bang, ada nggak sih Bang tips-tips untuk menjadi mahasiswa yang berprestasi gitu? Soalnya nih banyak nih mahasiswa baru yang masih kebingungan, gimana sih caranya? Tips ya? Iya. Mungkin ini disclaimer dulu nih Man. Iya. Apa namanya? Gue juga masih mahasiswa biasa lah gitu Iya. ya. Kalau ditanya tips gini mungkin lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah pandangan gue aja sebenarnya ya. Bukan sesuatu yang harus diikuti juga, bukan sesuatu yang harus ditolak juga gitu. Itu lebih ke arah pandangan gue aja. Supaya lu bisa berprestasi tuh menurut gue yang pertama itu emang balik lagi ke lu nya nih. Lu tuh niatin dulu lah gitu. Soalnya jujur gue juga ketika pertama kali masuk kuliah itu gue udah niatin kalau gue pengen nih juara robotik misalnya, gue pengen nih juara poster kayak gitu. Jadi tips yang pertama buat gue, bangun motivasi lu gitu, bangun motivasi lu buat berprestasi. Kalau misalkan gue sih sederhana, motivasi gue biar keren aja gitu, ya kan? Iya. Biar keren aja gitu, kayak orang tuh keren nih, kayak seru aja gitu kan, biar keren gitu. Nah itu motivasi gue sih sebenarnya. Sama kadang kalau cuan yang kayak gitu sih bonus aja ya. Itu yang pertama, bangun motivasi. Terus yang kedua setelah motivasi lu udah ada, yang kedua informasi. Karena nggak mungkin dong lu mau ikutan apa gitu kalau lu nggak punya informasi. Nah makanya lu gabung lah, misalkan KKM, Sidebot gitu kan, itu kan juga wadah informasi buat perlombaan. Atau misalkan informasi dari senior nih, kadang senior itu suka disuruh sama dosen ikutan ini ikutan itu, lu ikutan lah gitu. Atau lu kenal lah sama mereka, jadi lu suka diajak kan jadinya gitu. Terus juga mungkin informasi ya lu bisa cari sendiri kayak gitu, informasi lu bisa cari sendiri. Atau kayak mau nanti eventnya muncul ya lu manfaatin kayak gitu. Yang ketiga, setelah lu dapat informasi, disinilah sebenarnya yang jadi penentu lu berani nggak gitu. Karena biasanya kan, wah gue termotivasi nih, terus juga gue udah dapet nih informasinya,
tapi gue takut gitu, gue apa namanya, bisa nggak gitu kan. Nah itu keberanian lu gitu, mentalitas lu di situ sebenarnya. Kayak waktu itu gue diajak Karifa ikutan lomba yang IoT Business Plan itu. Emang gue tau apa sih anak semester 3 waktu itu? Gak tau apa-apa gue cuma bilang ya kalau dipaksa gue ikut gitu. Ya ini gue ikut gitu kan. Ya Karifa mau minta apa gue coba bantu gitu, gue coba lakuin, gue coba pelajarin gitu. Tuh sih lebih ke arah lu berani nggak kayak gitu. Berarti yang pertama tuh motivasi dari diri sendiri ya Bang ya. Bangun motivasi dulu. Yang kedua itu berarti informasi. Ya cari informasi sih. Oke. Berarti yang paling penting nih keberanian dari diri sendiri ya Bang ya. Iya, modal berani aja sih. Jujur ya, apa namanya, gak muluk-muluk sih emang menurut gua. Kalau lu emang pengen berprestasi gitu atau apa namanya, lu pengen keren aja. Balik lagi tanya ke diri lu berani nggak, tapi gitu mental lu udah siap belum kayak gitu aja sih sebenarnya. Oke, di era sekarang ini banyak banget nih Bang orang yang kayak masih takut banget buat melangkah gitu Bang. Itu tanggapannya dari Bang Asa sendiri gimana ya Bang ya? Oh gitu. Menurut gua itu lebih ke arah, mungkin lebih ke arah overthinking sih. Iya. Ya kan, orang tuh kayak aduh kalau gua ikutan ini ntar gua nggak bisa nih nonton drakor gitu. Kalau gua ikutan ini ntar gua nggak bisa main game, gua nggak bisa tiduran, pasti gua banyak ngerjain ini itu kan overthinking aja sebenarnya menurut gua. Kayak lu tuh terlalu berpikir berlebihan tuh gak, padahal lu tuh kalau ikutan ginian tuh kayak ya udah lu kerjain seadanya, ya udah ya gitu, nggak usah berlebih, nggak usah mikir apa-apa, lu kerjain seadanya semaksimal yang lu bisa, terus udah selesai gitu. Lu tinggal kumpulin lah, atau lu tinggal ya udah selesai. Kalau nggak lolos ya udah nggak lolos, atau nggak juara ya udah nggak juara. Berarti gitu sih. dari dia sendiri tuh paling penting ya Bang punya keberanian. Iya berani. Sama gini, kadang tuh ada menurut apa namanya, menurut gua jangan sampai lu tuh kayak berani nih, kadang ada orang yang terlalu berani juga gitu maksudnya. Iya kan, Nekat ya. nekat jatuhnya. Berani dan nekat tuh memang beda-beda tipis sih. Kalau berani tuh, meskipun kalau berani itu lebih ke arah lu terjun situ dan lu punya planning gitu. Kalau nekat, lu tuh terjun situ tapi lu nggak tahu planning apa-apa, dan akhirnya kalau lu kepepet lu mengundurkan diri. Itu aduh jelek banget, dan jangan pernah ikut sekalian atau jangan pernah maju sekalian gitu. Jadi meskipun tadi gua bilang mentalnya harus kuat, emang harus kuat, cuman lu juga harus punya planning jadinya gitu. Nggak yang asal yaudah sini gue berani gitu, nggak bisa juga sih sebenarnya. Jadi lebih ke arah lu berani tapi lu punya persiapan, lu punya planning gitu, nggak yang asal juga maksudnya. Kalau kita ngomongin planning nih Bang, sekarang kan Bang Aceh tuh ada di semester 5 ya Bang ya. Itu rencana buat kedepannya Bang Aceh tuh mau ngapain sih Bang di Al-Azhar ini Bang? Rencana ke depan ya, Iya. semester 5 rencana sih. Kalau ditanya rencana, gue selalu bilang sih sama temen-temen gue juga mungkin ya, gue tuh pengen banget juara robotik gitu. Oh Gue gitu. belum, iya maksudnya gue tuh belum pernah juara robotik yang beneran robotik, kompetisi robot Indonesia gitulah gitu, belum pernah kan. Jadi gue tuh pengen banget gitu juara itu sekali aja gitu. Kalau gak juara nggak apa deh, ini ikutan, pengen banget. Tapi emang dari kemarin keteteran jadinya. Kemarin sempat ada sih kompetisinya dan nggak bisa ikut. Tapi gue pengen ikut kayak gitu, kompetisi robot. Pokoknya gue pengen ikut kompetisi robot, apapun robotnya, planningnya, sama ya itu sih sebenarnya yang paling, setidaknya sampai gue lulus ya, sebelum gue lulus setidaknya ada itu satu deh, kompetisi itu gitu, yang bisa gue ikutin kayak gitu. Dan gue semester 5, jadi sisanya sih gue lebih ke arah pengen magang aja sih, magang sini magang sana. Kalau boleh tahu alasan ikut punya kemauan buat ikut kompetisi robot itu apa sih Bang? Lebih ke arah identitas aja sih. Bukan anak elektro ya, Iya. itu emang ranahnya tuh robotik gitu.
Jadi masa gue nggak punya sih apa namanya kegiatan yang berbau ke situ atau prestasi di bidang situ, kayak gitu sih. Kalau buat magang sendiri tuh niatnya mau diadain di semester berapa bang? Kalau boleh sih dari semester depan sih udah semagang. Dari semester 6, 7 magang tuh, 8 udah skripsi gitu kan. Pengennya sih gitu kalau boleh gitu. Semoga Kak Prodi menonton dan dibolehkan. Em, Pengennya sih gitu man. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir aja ya bang. Pesan buat mahasiswa sekarang gimana sih bang? Kayak eh, apa yang harus mereka lakuin di dunia perkuliahan ini? Pesan ya Iya, buat maba. Maba betul. dua berarti. Iya, dua-dua boleh, 21 juga boleh bang. Boleh, ya. Heeh. Em, Pesannya gini loh, waktu itu kan juga gue sempat ngeliat kan kayak apa sih motivasi kalian masuk elektro ke maba gitu kan, kayak mau bikin ini mau bikin itu. Sekarang gue balikin lagi, sekarang masih sama gak motivasinya gitu setelah melihat dosen-dosen kita gitu kan, melihat kating-kating kita gitu, masih sama gak? Gue harap sih masih sama gitu, karena gini, gue yakin sebenarnya kalian tuh bisa, apalagi bisa bawa nama baik teknik elektro UAI itu wajib hukumnya. Kalau buat gue ya, pesan buat mereka, kalian wajib membawa nama baik teknik elektro UAI, kalian wajib berprestasi untuk elektro UAI. Semangat terus juga, istilahnya tuh bangun motivasi tuh dari sekarang, karena di awal-awal gini menurut gua motivasi untuk maba tuh yang paling tinggi lah porsinya gitu, motivasi gitu buat maba-maba gitu. Motivasi kalian dibagusin, jangan lupa kenalan sama senior kayak gitu, alumni, biar kalian punya relasi dan informasi tadi gitu. Sama udah siap-siapin mental aja sih, kalian juga kan udah ketemu dosen, udah ketemu senior kan, pasti mental udah lebih naik seharusnya, udah lebih kokoh Iya, betul banget. kayak gitu sih. Terus semangat sama apa namanya ya, kekeluarganya dijaga gitu, jadi kayak diajak teman-teman yang lainnya. Oke, mungkin dari aku sendiri udah cukup nih bang. Dari Bang Asya ada mau satu atau dua patah kata buat penutup nggak? Penutup sih, ya yang pasti semangat teman-teman elektro gitu kan. Kita buat gua pribadi juga selalu ingin bawa nama baik teknik elektro lah untuk terus bersinar gitu kan di UAI itu sendiri. Jadi semangat terus, terus belajar juga, terus punya motivasi yang tinggi juga, itu sih. Oke, dan kalau dari Bang Asya cukup, dari saya juga cukup Bang. Terima kasih Bang Asya atas podcast Himatek UAI yang pertama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh.